Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 11 5B11, ingin mempresentasikan tentang penerapan Kimins cluster pada daerah potensi pertanian karet produktif di Sumatera Utara. Beranggotakan Reni Novita, hadir. Hadir. Desi Alia, hadir. 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 Shirley Noviani, hadir. Shirley. Shirley-nya mana? Hadir. Oh, dia nggak suaranya nggak deket. Oh. Ariarawan, hadir. Hadir. Oke, kita mulai ya presentasinya. Memperoleh informasi berupa prediksi melalui suatu proses data mining, maka di penelitian ini menggunakan proses algoritma Kimins, di mana proses ini menggunakan beberapa tahap, yaitu data selection, data integration, dan data cleaning dan data mining, data information, presentation, dan evolution. Yang dalam proses data mining ini akan menggunakan suatu software, yaitu suatu software Excel. Selain itu, software Excel juga memiliki kemampuan untuk mengelola data dengan metode clustering atau pengelompokan yang dipakai dalam penelitian ini. Algoritma Kimins hanya mengambil sampel ini. Lanjut aja nih. Next. Siapa? Iya, dia. Lagi. Data yang akan ini akan pengetahuan diperoleh dari pemrosesan data tersebut di masa depan. Next. Next, ini siapa nih? Gua ya? Halo? Gua. Iya. Gua apa bukan sih? Ya, lu deh. Gue ya. Metode penelitian. Clustering. Clustering ialah teknik data mining yang digunakan untuk menganalisis dan mengkaji data untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengelompokan data, membagi dari suatu dataset ke dalam subset. Teknik clustering tujuannya untuk kasus pendistribusian atau orang, objek, peristiwa, dan lainnya ke dalam suatu kelompok, hingga derajat keterkaitan antara member cluster yang sama ialah lemah dan kuat antara anggota cluster dengan yang lainnya. Teknik cluster mempunyai dua cara dalam pengelompokan, yaitu hierarchical clustering dan non-hierarchical clustering. Hierarchical clustering ialah metode mengelompokkan data yang kerjanya dengan cara mengelompokkan dua atau lebih data yang mempunyai kesamaan atau kemiripan.
kemudian diteruskan ke objek lain yang mempunyai kedekatan 2, proses berlangsung sampai suatu klaster membentuk semacam tree di mana tingkatan atau hierarki yang jelas antara dari yang paling tidak mirip hingga yang paling mirip. Namun, secara logika seluruh objek pada akhirnya akan membentuk sebuah klaster. Next, Pan. Pan. Ya. Algoritma Kamins. Kamins algoritma yang digunakan ke dalam suatu pengkelompokan secara membagi yang memisahkan data ke dalam kelompok yang berbeda-beda. Algoritma ini mampu memperpendek jarak antara data ke klaster. Pada dasar penggunaan, algoritma ini tergantung dalam proses clustering pada data yang dihasilkan dan konklusi yang ingin dicapai di akhir proses. Sehingga dalam penggunaan algoritma Kamins memiliki beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama, berapa banyak jumlah klaster yang diperlukan. Yang kedua, hanya mempunyai atribut bertipe numerik. Udah? Proses suatu algoritma Kamins dapat dilihat sebagai berikut. 1. Tentukan berapa jumlah klaster yang ingin ditetapkan pusat. Gunakan jarak Euclidean dan kemudian menghitung setiap data ke pusat klaster dengan rumus sebagai berikut. 3. Kategorikan data ke dalam klaster dengan jarak yang terpendek dengan menggunakan persamaan dengan rumus sebagai berikut. 4. Menghitung pusat klaster dengan menggunakan persamaan dengan rumus sebagai berikut. Dengan skrip anggota dari klaster ke KE minus konstanta parsial sama dengan banyak member klaster KE di minus konstanta 5. Silakan ulangi langkah 2 sampai 4 sehingga sudah tidak ada lagi data yang berpindah ke klaster lain. Metode penelitian dilakukan secara sistematik agar mendapatkan alur kerja yang baik dan dijabarkan menjadi beberapa langkah, yaitu 1. Studi literatur menghimpun data, yaitu menggunakan cara mencari dan mempelajari setiap buku-buku atau data-data ataupun dari referensi yang berhubungan dengan penulisan laporan sebuah penelitian yang dilakukan untuk membantu peneliti untuk menelusuri teori-teori yang berkembang mengenai algoritma Kamins, dan data mining memperoleh metode yang tepat dengan permasalahan yang ada. 2. Pemilihan objek penelitian dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam mengkelompokkan daerah penghasil karet agar data tersebut menjadi bermanfaat. 3. Menentukan variabel yang akan diproses untuk mengerjakan pola pengelompokan penelitian. Peneliti memilih daerah potensi pengembangan pertanian karet. Analisa dan pembahasan. Implementasi algoritma Kamins dapat dilihat pada gambar 3 di bawah, ialah diagram alur metode Kamins yang digunakan ke dalam pengelompokan daerah potensi pertanian karet produktif. Umumnya kinerja metode Kamins secara berurutan yaitu sebagai berikut. 1. Menentukan banyaknya klaster konstanta. 2. Menentukan setroid. 3. Apakah nilai setroidnya berubah? A. Jika ya, hitung berapa jarak data dari setroid. B. Jika tidak, selesai. 4. Mengkelompokkan data berdasarkan jarak terdekat data penelitian yang sedang
yang sedang dilakukan merupakan data luas tanaman dan juga produksi tanaman karet perkebunan rakyat. Menurut kabupaten atau kota sebanyak 26 data yang akan dikelompokkan ke dalam kelompok tertinggi C1, kelompok tertengah C2, dan kelompok terendah C3. Pengelompokan tersebut berdasarkan atribut luas tanaman, HA, dan produksi yang kemudian atribut tersebut akan diolah menggunakan algoritma Siemens. Baik, inilah data yang akan diteliti. Kita data yang ingin cluster adalah 26 data. Cluster awalnya kita ada 3 centroid. Cara perhitungannya akar sama dengan J8 atau 78.409 dikurang C3 atau 3.573 akar 2 ditambah K8 84.212 dikurang D3 atau 2.917 akar 2. Hasilnya 110.496. Jadi ini kita blok aja karena nanti mengikuti. Jangan lupa di table yang J sama K ini ditetapkan rumusnya agar tidak berubah-ubah. Kemudian juga centroid C juga begitu. Di perhitungannya akar J9 9.721 dikurang C3-nya 3.573 akar 2 ditambah K9 8.800 dikurang D3 atau 2.917 akar 2. Hasilnya 8.509. Di blocking juga, diseret ke bawah juga. Terus selanjutnya C3 juga begitu. Setelah sudah di blok ke bawah juga. Terlihat sudah centroid 1 dan 1 sampai 3-nya sudah terlihat di sini. Nah, sehabis itu kita cari jarak terpendeknya. Gampang aja rumusnya min terus blok dari C1 sampai C3-nya diseret ke samping kanan. Muncul nilainya nanti yang terkecil di antara centroid 1 sampai centroid 3. Di blok juga ke bawah. Nanti terlihat clusteringnya. Nah, di copy ke bawah untuk mengkelompokkan kelompok 1 atau iterasi 1. Nanti terlihat jelas cluster 1 berapa data, cluster 2 berapa data, cluster 3 berapa data. Di sini disimpulkannya iterasi 1, cluster 1 ada 1 data, cluster 2 ada 15 data, cluster 3 ada 10 data. Jumlahnya 26 data. Kita lanjut ke iterasi 2.
Nah, terus habis itu kita cari centroid, penentuan centroid baru. Jadi hitung rata-ratanya. Kalau cluster 1, kalau centroid 1 kita udah ketemu karena datanya cuma satu ya. Nah, untuk yang centroid 2 kita cari luas lahannya dulu. Centroid 2 misalnya ini D4, D5, D6 sudah ada dikelompokkannya di sini ya. Jadi kelompok 1 yang mana, kelompok 2 yang mana, kelompok 3 yang mana. Terus dijumlahkan semuanya, terus dibagi. Hasilnya 1967. 19.000 maaf. 19.670. Nah, kita hitung produksi tonnya. Juga sama, ditambah, dikalkulasikan semuanya, terus dibagi, hitung rata-ratanya. Hasilnya 15.822. Seterusnya sampai juga centroid 3. Nah, di sini muncul centroid baru. Lalu hitung lagi seperti pada waktu awal iterasi 1. Hitung lagi, jadi B31 dikurang 3.573 ditambah akar ditambah 84.212 dikurang 2.917 akar 2. Munculnya di centroid 1 di data 110.496. Di blok lagi ke bawah, seterusnya ke centroid sampai centroid 3. Dan ukur jarak pendeknya seperti biasa pakai rumus min. Hasilnya centroid 3 yang terkecil dan seterusnya. Dipindahkan lagi ke kelompok 2. Sini ada kesimpulannya, cluster 1 data, cluster 2 9 data, cluster 3 16 data. Di sini ada perbedaan ya, dari cluster 1 dari iterasi 1 ke iterasi 2 ada perbedaan dari datanya, dari clusternya. Dan kita lihat juga di pengelompokan pola dari kelompok 1, iterasi kelompok 1 dan kelompok 2 masih berbeda. Jadi harus dihitung ulang kembali ke iterasi ketiga. Sama juga rumusnya, kita cari centroid baru lagi. Lalu hitung kembali seperti iterasi kedua. Cari jarak terpendeknya. Lalu kelompokkan di kelompok 3. Atau dengan kesimpulan iterasi ketiga ini, cluster 1 ada 1 data, cluster 2 ada 7 data, cluster 3 ada 18 data. Nah, ini juga berbeda juga nih dari iterasi sebelumnya. Nah, di pengelompokan polanya masih berbeda dari iterasi kelompok 2 ke kelompok 3. Polanya masih berbeda, ada yang masih berbeda. Lalu hitung lagi ke iterasi keempat. Bikin centroid baru dari kelompok iterasi ketiga. Ketika sudah ketemu klaster barunya, lalu dihitung lagi seperti biasa akar B31 dikurang C35 pangkat 2 tambah
C31 kurang D35 akar 2. Kelompokkan lagi semuanya, hitung jarak terpendeknya. Setelah ketemu, dikelompokkan kembali ke tabel di bawah. Nah, di sini ada perubahan juga dari datanya. Kesimpulan klaster 1 data, klaster 2 7 data, klaster 3 18 data. Oh, ini udah ada perbedaan ya. Dari kesimpulan data klaster 1, 2 dan 3 nggak ada perbedaan juga. Ketika dilihat dari pola kelompok iterasi 3 dan pola kelompok iterasi 4 juga tidak ada perbedaan. Jadi disimpulkan data terakhir klaster tertinggi yaitu klaster 1 adalah 1 data di Mandailing Natal. Luas lahannya itu 78.409. Di klaster 2 ada 7 data. Di klaster 3 ada 18 data. Klaster 2 itu tengah, klaster 3 itu terendah. Kesimpulan, dalam perangkingan daerah potensi pertanian perkebunan karet pada suatu daerah masih menggunakan cara manual. Itu perhitungan yang masih menggunakan rata-rata seluruh hasil indikator atau didasarkan pada distribusi pada setiap daerah. Pengolahan data indikator data juga masih menggunakan teknik statistik dasar, menghasilkan output yang kurang maksimal dan memiliki permasalahan pada konsistensi dan pada daerah. Dari uraian masalah di atas, perhatian nilai konstanta dengan jumlah klaster kelompok tertinggi ada 1 item. Klaster kelompok menengah ada 7 item, klaster terendah 18 item dengan total jumlah data ialah 26. Maka dari hasil klaster di atas didapatkan klaster rendah yang menggunakan teknik data mining algoritma Kimet untuk menentukan konsistensi data pertanian perkebunan karet. Untuk menggali informasi tersembunyi dari kumpulan dan data multidimensi yang telah diperoleh. Selain itu, pengekstrakan data yang berhubung dengan data lain juga. Proses pengelompokan yang tempat sebagai prinsip pengembangan ini salah satu cara membantu pemerintah menentukan daerah pengembangan perkebunan karet dalam pengembangan wilayah pertanian yang merupakan peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian daerah. Oke, cukup sekian untuk presentasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Mohon dimaklumin. Oke. Semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dijawab dong.